APD masih ada, cukup barangkali untuk puskesmas. Dan puskesmas sudah gitu. Anggaran juga sudah dianggarkan per puskesmas 200 juta. Kenapa puskesmas masih berlaku semacam mau lepas begitu saja? Untuk bisa ditinggalkan. Kemudian posko di balai desa. Ini kita tahu betul untuk posko balai desa. Kemudian ketika saya turun kemarin sampai ada satu desa yang kosong, saya 2 kali turun ke sana, wilayahnya kosong terus. Kemudian kemarin saya tangani lagi, tapi rata-rata di desa itu yang diaturkan masalah biayanya yang tidak ada. Kita maklumi karena memang regulasinya yang belum sampai ke sana. Tapi ya tolong bahwa ini diberi semangat dari teman-teman desa, sampai kemudian saya juga sampaikan seadanya orang etan, meskipun hanya 2 orang satu desa, satu posko di desa harus tetap ada, jangan sampai kosong. Ini saya temukan itu, ada di satu desa yang saya 2 kali sana kosong terus, sehingga malamnya pelaksananya data itu sudah selesai. Ini yang gambaran saja bahwa ini jangan sampai terjadi di desa-desa yang lain. Nah ini kalau itu bahwa mohon nanti disampaikan Pak Ketua kapan untuk tindak lanjut ini biar segera bisa turun ke masyarakat untuk menyelesaikan. Sebab semakin lama ini dibiarkan akan semakin berat. Jangan sampai muncul asumsi masyarakat, asumsi ya bahwa adanya wakaf ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bisa mengambil keuntungan dalam situasi yang seperti ini. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Allahumma baik dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bapak Mas Andi. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas respon wakil rakyat dari Pak Ketua DPRD, teman-teman komisi dan satgas. Dan berkait dengan banyaknya temuan di lapangan dan pengaduan kepada kami. Terima kasih juga buat Pak Sekda, Saudara Wo, berkenan untuk hadir dan memberikan penjelasan dan konkret berkaitan dengan banyaknya persoalan di lapangan. Teknologi lain dan mobil khusus dinas kesehatan. Saya mungkin tidak akan banyak bicara karena memang sudah dijelaskan banyak lebar dan disampaikan oleh Ketua, teman-teman Komisi D, Pak Sek, dan dari Dinas Kesehatan dengan data-data yang disampaikan bahwa APD itu ada dan sebagainya. Tapi fakta yang terjadi adalah saya menyampaikan ini cuma data, dilakukan seperti itu. Saya berani menyampaikan itu karena saya melihat secara langsung, bahkan saya punya tempat kos yang salah satu anak kosnya ada 2 atau 3, bukan salah satu, adalah perawat. Mereka mengeluh dan berangkat selalu sarung jas hujan. Loh, perawat itu jas hujan Pak, karena nggak ada ini. Ini fakta real, bukan cuma di tempat saya, tapi di beberapa tempat lain. Makanya saya makin gagal paham ketika Dinas Kesehatan dengan PD-nya menyampaikan bahwa kita ada PD. Adanya di mana? Saya punya data, saya punya video, saya punya rekaman, capture banyak tenaga medis yang disampaikan ke kami. Ini berarti kepedulian bukan berarti saya sedang mau menghakimi Dinas Kesehatan, tidak. Kalau saya boleh menilai bahwa Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis garda terdepan penanganan COVID dalam soal kesehatan gagal. Karena banyak sekali persoalan yang terjadi berkaitan dengan krisis. Tapi itu yang terjadi. Bagaimana tenaga medis bisa menangani pasien sementara ibaratnya mau perang, mereka nggak dilengkapi dengan perang yang memadai. 15 pasien positif pada Pemalang
8 di antaranya bahkan informasi yang terdengar masih ada beberapa tenaga medis yang juga diisolasi secara mandiri maupun di rumah sakit lain. Ini kronis. Ini nggak bisa dihadapi dengan senyum-senyum oleh dinas kesehatan. Ini berbahaya. Di Pantura kita terbanyak. Di Pantura Jawa Tengah kita terbanyak. Saya tidak menyalahkan sepenuhnya, tapi ya tolong sebagai garda terdepan, tumpuan kami masyarakat adalah dinas kesehatan. Komponen yang lain adalah fungsinya sebagai pendukung, ikut berkontribusi sebagai fungsi dan peran. Pak Sekda sudah menyampaikan anggaran demikian sudah disiapkan begitu banyak. Saya juga beberapa kali sudah berkomunikasi dengan secara langsung dengan Pak Bupati bahwa secara anggaran kita siap kok. Kita siap, persoalan bahwa ada regulasi yang harus dipenuhi, ada proses-proses dan sebagainya. Kita memahami, tapi fakta yang terjadi bukan seperti data-data yang disampaikan di sini. Saya juga nggak paham Pak ini apa saja itu saya nggak paham. Ini yang baju asmar itu apa? Karena tidak ada tulis di sini. Saya nggak paham itu bahasa medis yang mungkin yang tahu teman-teman dari dinas kesehatan dan teman-teman dari rumah sakit. Yang pertama itu, saya pikir yang perlu saya tanyakan nggak banyak Pak. Yang pertama adalah berapa jumlah total tenaga medis di Kabupaten Pemalang sesuai data dinas kesehatan secara keseluruhan yang dipersiapkan secara khusus penanganan pasien COVID atau dalam upaya pencegahan. Ada berapa? Itu baru nanti akan diketahui APD-nya butuhnya berapa. Kalau APD yang dipakai adalah sekali pakai dibuang, berarti misalkan satu puskesmas ada 10 tenaga medis, berarti dalam 1 bulan membutuhkan 300 baju dengan berapa peralatannya. Satu bisa menggunakan misalkan APD yang 10 kali pakai dan sebagainya. Karena meskipun yang ditangani itu oleh tenaga medis itu bukan pasien COVID, tapi memang APD-nya sudah harus dipakai. Bagaimana kita tahu ini orang datang ke puskesmas, orang datang ke rumah sakit, ini tidak mengalami terinfeksi COVID? Kita tidak bisa mengetahui itu. Protokol itu juga harus jelas. Gitu. Edukasinya juga jelas ke teman-teman medis, termasuk misalkan yang praktek-praktek ilmu masing-masing menggunakan itu. Beberapa di antaranya saya sudah melakukan itu dengan menulis diri memang. Saya apresiasi Rumah Sakit Umum RSUD sudah membuat baju sendiri dalam upaya mempersiapkan diri masukannya, itu bagus. Tapi di rumah sakit lainnya dan di puskesmas kondisinya tidak sesiap RSUD. Saya tahu mungkin itu kebijakan sendiri atau kamu mungkin itu kebijakan dari dinas kesehatan dan sudah membuat baju sendiri. Tapi saya pikir bahwa kenapa saya membuat baju sendiri daripada sesuai mungkin itu. Karena kalau mengadakan dinas kesehatan pasti nggak kelar-kelar, keburu tenaga medisnya makin tambah parah. Satu itu bahwa berapa jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Pemalang yang terdata oleh dinas kesehatan, yang secara khusus menangani COVID atau yang lainnya. Yang kedua adalah bagaimana mengantisipasi lonjakan pasien. Berapa fasilitas rumah sakit, puskesmas yang ada saat ini sampai ke depan. Misalkan lonjakan pasien begitu tinggi, kita tidak berharap itu tentunya. Bagaimana dengan tenaga medisnya? Ini 8 sudah tunggal dalam tanda petik terpapar, sudah tidak bisa melayani pasien dalam kurun waktu yang akan kan berkurang. Kalau berkurang, lalu syarat hari sokong. Kita tidak bisa memprediksi bahwa ke depan COVID akan berhenti. Sama halnya misalkan di posko-posko pembatasan saya pernah ngecek tidak ada tenaga medis. Di desa juga tidak ada tenaga medis.
Itu fakta. Ada beberapa yang ada melibatkan bidan desa atas inisiatif kepala desa, tapi bukan struktural oleh dinas kesehatan. Mengambil bicara itu real. Jadi kami sangat yakin, sekali lagi bukan dalam upaya saling menyalahkan, tidak Pak. Kami tidak mau rasa bahwa ini adalah berangkat dari keterpanggilan bahwa penanganan COVID-19 di Kabupaten Pemalang di negeri ini tidak hanya pemerintah, tapi legislatif juga komponen-komponen lain juga harus ikut berperan aktif. Nah, berperan aktifnya bagaimana adalah dengan cara ini kami melakukan peran aktif. Yang ketiga, sebelum biar tidak terlalu banyak lebar, selama penanganan COVID pada saat kemarin sampai hari ini, setelah kita tahu berapa jumlah tenaga medisnya, berapa APD yang sudah disiapkan atau disediakan atau diadakan oleh dinas kesehatan, khususnya baju hazmat dan beberapa lain. Sampai hari ini sudah berapa? Apakah benar sudah mencukupi semua dengan protokol kesehatan dan penanganan medis yang berlaku? Karena faktanya banyak tenaga medis yang memakai jas hujan, mantel, dan sebagainya. Dan ke depan perencanaannya bagaimana? Berapa APD yang akan dipersiapkan? Misalkan tadi disampaikan ada anggaran 1 miliar dan masing-masing puskesmas itu ada 200 juta. Itu kan tidak semuanya untuk APD, obat-obatan dan sebagainya. Dipersiapkan dalam kurun waktu berapa lama? Kita kan tidak akan tahu bahwa COVID ini akan berakhir kapan. Sementara misalkan anggaran sudah tidak bisa diotak-atik. Nah, perencanaan segini harus matang. Saya pikir itu dulu Pak, karena memang saya tidak menyinggung soal lain baik sosial safety net dan sebagainya, dampak-dampak dari COVID. Karena surat kami yang sampaikan adalah berkaitan dengan persoalan krisis APD. Jadi terlepas bahwa dalam forum ini ada penyampaian hal-hal yang lain, bukan menjadi fokus kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman anggota dan pimpinan dan dari SAP yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan COVID-19. Saya tidak perlu mengulas, Bapak sekalian sudah dengar keseluruhan berupa dari Pak Menteri. Untuk nanti dari dinas kesehatan dan rumah sakit sekaligus memaparkan yang rumah sakit untuk memberikan penjelasan pada kesempatan ini. Monggo silakan nanti dari dinas kesehatan dulu, habis itu dari rumah sakit karena ada berkaitannya. Sekarang rumah sakit nanti memberikan penjelasan atau anggaran yang tersedia berapa, surat berapa, yang terpapar berapa, yang sudah meninggal berapa, dokternya itu dokter mana saja yang terpapar. Mulai sekarang dari dinas kesehatan nanti dilanjut dengan rumah sakit. Terima kasih Pak Ketua. Jadi perlu kami sampaikan terkait bantuan dengan COVID-19. Berarti ini ODP ada 2.494. 311 ini dalam pantauan. Itu bisa dilihat di info corona. Kemudian 2.183 ini selesai. Kemudian PDP ini 60. 26 dalam pengawasan, 26 selesai,
8 meninggal. Yang positif 15, 13 dalam perawatan, 2 sembuh. Itu Pak Ketua terkait dengan meninggal berapa? meninggal PDP 8 Pak. Oke. Positif 15. Enggak meninggal. Kosong Pak. Sembuh 2 Pak. Yang positif 15, 13 dirawat, 2 sembuh. Kemudian terkait dengan anggaran yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa di dinas kesehatan ini peruntukannya untuk pemeliharaan rumah singgah karantina, kemudian untuk pengadaan APD total ada sekitar 'Jadi ini sudah kami sampaikan ya Pak. Dan ini yang sekarang ini apa ini pertanyaan-pertanyaan. Oke. Pertanyaan itu kemudian di sisa ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan Pak Fahmi terkait dengan Kami Pak Nurdani, Pak Jendro, Pak oke, Undi dan Pak Bapak. yang Pak Fahmi dulu terkait dengan aktor dan kronologis 8 tenaga medis. Mohon Pak Direktur langsung menjelaskan. Mohon Pak Direktur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah melakukan. Jadi nanti ke saya salah satu saya ketahui mengenai kasus yang di RSUD. Saya akan fokus pada RSUD bahwa dokter yang terkonfirmasi positif itu adalah total dan setengah. Yang satu adalah dari puskesmas total karena dia tracking dan sebagainya. Yang dari RSUD 8 dokter fisik atau dokter magang. Dan perlu kami sampaikan bahwa kasus ini adalah bukan kasus terpapar di RSUD Kota Indonesia, tapi ini masuk kategori hipotris. Jadi yang pertama kali terkonfirm adalah dokter C. Sebelumnya adalah riwayat perdagangan kesehatan. Kemudian sempat masuk ke rumah sakit, kemudian kita lakukan pemeriksaan swab, hasilnya terkonfirm positif. Nah, 7 orang yang lainnya adalah teman satu kos. Dalam satu kos yang sama, pada saat hasil tes sudah keluar, maka selayaknya teman-teman kos mereka biasa berkumpul, maka ada berinteraksi tanpa terutama APD karena pada saat itu adalah assessment awal di assessment strategi IAS atau di sehingga perlu kita sampaikan kemudian bahwa itu adalah hipotris yang memang mereka dapatkan memang kontak erat dalam satu pos. Melihat hasil kontak erat tersebut maka bisa sesuai dengan protokol penanganan COVID, kita lakukan tracking dan kita lakukan antisipasi dan cara kita lakukan isolasi karantina di RSUD Dr. Anzali. Karena sebelumnya datang ke RSUD itu 2 tersebut sempat tersiapkan bahwa akan ada gerakan massal. Maka RSUD sebagai payung dan berkah melakukan gerakan singkat pada malam hari kita evakuasi ditempatkan di satu di ruang case manager yang positif, kemudian yang kedua kita tempatkan di ruang isolasi karantina COVID-19 bertujuh dan isokannya dalam transfer. Nah, setelah hasil swab keluar dan ternyata hasilnya terkonfirmasi, maka ke-8 orang dokter tersebut kita lakukan dengan isolasi perawatan secara paripurna di ruang radiologi. Karena memang ruang itu yang paling memungkinkan perawatan karena satu kamar satu bed. Sehingga kita lakukan ke-8 itu di
mengecek terus kenapa? Karena profil dan tracking yang ada, dan ketika dilakukan dokter ini kos kan hidup dari pasca, jadi 1 jadi 7. Sedangkan proses 1 jadi 7 ini kan mereka terus sesuai dengan lingkungannya. Walaupun masih apakah sudah dilaksanakan? Tracking lingkungan, karena penting Pak. Jadi dari lingkungan terhadap kondisi kontrakan, kos-kosan, dan juga tempat kerja. Nah, sementara ini kita melihat ada kebiasaan dari masyarakat sekitar, dari pasar. Ya baik, terima kasih. Nanti yang untuk sekitar kos-kosan di ranahnya dinas kesehatan. Saya hanya akan menyampaikan yang menjadi ranah IRSUD untuk teman-teman semua yang sudah kita lakukan tracking, baik yang kontak dekat maupun kontak erat. Kemudian bagaimana mereka dilakukan tenaga medis tersebut. Maka pada tahap pertama adalah kita lakukan rapid test untuk 100 tenaga, baik itu tenaga medis maupun tenaga non medis, termasuk sampai pada level security. Jadi semua kita tracking, kita lakukan rapid test. Kemudian yang kira-kira ada indikasi kecurigaan bahwa kontak erat kita sekarang kita lakukan swab. Itu sudah kita lakukan tahap pertama. Kemudian untuk tahap kedua kita sudah tracking pula karena untuk dokter yang dari puskesmas kemudian istrinya juga bekerja di rumah sakit, maka di ruang jalan tempat istrinya bekerja kita lakukan tracking, kita asumsikan sebagai kontak dekat dari istrinya, dan istri yang bersangkutan sudah dilakukan swab. Kemudian untuk teman-teman sekerjanya dilakukan tracking dan rapid test. Kemudian manakala dibutuhkan assessment yang lebih tinggi langsung dilakukan swab. Itu Bapak, terima kasih. Selanjutnya menurut Pak yang melanjutkan apa yang dari persoalannya. Oke, terkait dengan dari kronologis 8 nakes yang ada di kemudian satu yang ada di puskesmas maupun Pak Kapri dan Des terkait kronologis, kemudian terkait dengan tracking juga bahwa untuk bidang nakes untuk bisa dan juga untuk bisa menyampaikan keterangan. Sekarang jumlah tenaga medis kesehatan yang bertanyakan Pak sampaikan tadi Pak. Oke Mas, berarti untuk jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Pemalang ini dokter umum 154, kemudian dokter spesialis ini 104, kemudian bidan ini 925, kemudian perawat ini 1005. Itu Pak untuk tenaga medis yang ada di Kabupaten Pemalang. Kemudian terkait dengan tadi yang pertanyaan Pak Fahmi yang dokter puskesmas untuk bidang Dokter spesialis 104. dokter spesialis 104 Pak. Pak ulangi dari perawat. Dokter umum 154, Perawat 105. perawat 1005, bidannya 925. Mari kita catat ya Pak. Ya monggo Pak, ya mungkin sama Pak untuk menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari Pak Fahmi kaitan dengan salah satu dokter dan tracking yang mau terus. Baik, terima kasih. Saya lanjut saja. Tadi sudah disampaikan Direktur Rumah Sakit bahwa satu nakes itu yang berasal dari puskesmas. Tadi sudah dijelaskan istrinya berada di Rumah Sakit Asari. Kemudian yang BPS juga selain di puskesmas bekerja di tempat lain, ya, dan hal ini rumah sakit swasta, rumah sakit swasta, ya, bukan RSUD.
Kemudian berkaitan dengan tadi APD yang sekiranya harusnya sesuai dengan standar tadi disinggung menggunakan jas hujan. Yang pertama pada waktu penanganan COVID yang pertama ini perlu saya sampaikan bahwa baju hazmat itu secara regulasi memang tidak ada Pak, kami siapkan di dinas ya. Jadi kalau tidak ada dengan penanganan virus ini memang kami tidak secara regulasi Pak tidak menyediakan baju hazmat loh Pak, ini baju terkait dengan baju hazmat. Kalau baju cat, baju kreativitas Pak. Iya Pak, betul. Kalau baju hazmat selain pada regulasinya Pak di dinas kesehatan ada di standar medis itu bahwa jas hujan adalah kreativitas atau inovasi atau apa? bahkan baju hazmat sendiri pun sekarang itu sudah berkreativitas Pak. Iya Pak. Kontrak nanti izin P2 izin. Sehingga itu Pak yang perlu disampaikan terkait dengan apron itu adalah selemek yang menggunakan plastik